Ya itu. Hadza huwa azhari. Ya itulah Azhar. Jadi NU itu adalah Azharnya di Indonesia. Oh. Pada dasarnya boleh orang Muslim itu ke gereja boleh. Hmm. Boleh nggak kira-kira menonton saudara-saudara yang beda iman dengan kita itu bersembahyang hari Minggu misalkan kita ke gereja? Ya boleh gitu loh. Asalkan ya jangan sampai kita itu ikut berdoa, ikut ibadah mereka, itu yang tidak boleh. Dan ucapan selamat Natal misalkan, ini bukanlah bagian dari teologi, bukan akidah itu. Iya. Dengan mengucapkan selamat Natal tidak kemudian ujuk-ujuk merubah keimanan kan? Tidak. Gitu. Terlebih dalam konteks bagaimanakah Aswaja ini bisa mengawal isu-isu wacana demokrasi dalam berpolitik misalkan, bisa mengawal isu-isu zumanisme yang saat ini berkembang, bisa mengawal isu-isu fikih ekologi, fikih lingkungan, dan juga bisa mengawal isu-isu feminisme, iya. dan yang lain. Ini membutuhkan khusus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar Podcast, ketemu lagi dengan saya Putut di acara podcast. Sahabat Mata Blitar Podcast, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio podcast seorang narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah beberapa waktu kemarin beliau sudah pernah di Mata Blitar Podcast berbincang-bincang dengan kami. Kita sambut tamu kita. Selamat malam Kang Rauf. Malam Pak Putut, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Kang Rauf. Niki senang saya kalau ketemu panjenengan niki. Selalu ceria itu. Jadi auranya niku nulari teng kula. Ya, alhamdulillah. Sami niki Kang. Saya malah banyak termotivasi niki. Sami. Hadirnya jenengan nih. Kang Rauf niki masih aktif sebagai pengasuh pondok pesantren modern Hidayatullah. Nggih, pangastinipun mugi-mugi bisa manfaati. Alhamdulillah. Juga masih aktif di Aswaja Indo Center kan? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Rauf, pada kesempatan kali ini sebenarnya ini nyambung dengan bincang-bincang kita beberapa waktu kemarin Kang. Niki cuman pada hari ini saya pengen berbincang-bincang dengan jenengan itu lebih terkait dengan ahli sunnah wal jamaah Kang. Wah, ini menarik ini dan sekali sensitif kalau di Indonesia ya, apalagi dalam kalangan NU barangkali. Aswaja ini kan ahlinya ahli niki. Jenengan namun sekedar tahu mawon. Nah, okay. Nanti bisa sharing Kang. Nggih, monggo. Kang Rauf, niki yang pertama kaitannya dengan Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu Kang. Itu yang saya tahu banyak sekali kelompok Kang, aliran kelompok itu yang mengatasnamakan dirinya itu Aswaja. Yang mereka masing-masing masing-masing mengatakan bahwa Aswaja mereka yang paling benar kan, seperti itu Kang. Iya, banyak seperti itu. Banyak sekali. Nah, dalam konteks kali ini Kang, kaitannya dengan Aswaja, menurut pandangan jenengan Kang, yang pas dan benar itu gimana Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Pak Putut, sekaligus barangkali ya sedikit mengklirkan ya terkait dengan terma Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam Sunni ya. Nggih. Ini banyak ini aliran ini banyak ini, semua mengaku sebagai yang paling benar. Iya. Apakah ini absah? Saya kira
absah gitu loh. Absah, dan kita pun misalkan sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya, barangkali ya, itu juga berhak mengklaim, tetapi juga tidak berhak untuk menyalahkan yang lain gitu. Karena begini, ini harus kita pahami bersama, bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua narasi besar sebetulnya, dan ini nampaknya belum disadari oleh semua pihak ya, terutama generasi kita sendiri. Iya. Apa itu kan? Yang pertama adalah ada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam pengertian secara umum, bimana amin. Jadi aswaja dalam pengertian umum ini bukan definisi ya, tetapi ini adalah sebuah kategori golongan. Yang pertama adalah aswaja secara umum. Makna secara umum itu termasuk misalkan Mu'tazilah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabihah, Wahabi saat ini, Salafi, atau bahkan gerakan politik ISIS ya, yang berkembang saat ini mereka masuk dalam kategori aswaja secara umum. Ini boleh mengklaim itu, boleh itu. Termasuk kelompok-kelompok yang teroris itu kan? Teroris termasuk, karena yang mereka gunakan isunya adalah membela Islam Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh. Absah. Secara paham keagamaan absah gitu loh. Terus yang kedua adalah ada pemanaan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Ini lebih mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqatil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Aswaja yang secara pemikiran itu mengikuti pemikirannya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi secara kita. Nah, ini termasuk kayak kita ini misalkan, kalau di kalangan NU itu termasuk itu. Terus kemudian kita juga tidak bisa kemungkinan gitu loh, bahwa teman-teman Muhammadiyah itu juga aswaja dalam pengertian khusus ini. Kemudian teman-teman Nahdlatul Wathon, NW juga sama. Kemudian Al-Wasilah juga sama gitu loh. Dan yang lain, atau bahkan mohon maaf barangkali teman-teman yang FPI ya, organisasi yang baru dibubarkan itu juga secara amaliyah itu mengaku mereka pengikut Asy'ariyah itu. Aswaja Asy'ariyah, Imam Asy'ari nisbatnya itu. Jadi ada dua ini. Dan yang harus kita perhatikan bersama bahwa aswaja Asy'ariyah itu wal Maturidiyah itu bukanlah milik NU saja gitu loh. Jadi di kalangan NU ini barangkali kalau kita mengatakan saya orang NU, darah daging saya NU gitu loh. Dan jadi pengurus NU lama di Mesir gitu ya. Dan juga di saat ini juga masih aktif di NU. Kita harus sadar pula bahwa ini aswaja itu bukan hanya milik NU gitu loh. Yang lain itu juga aswaja gitu. Memang ada titik tekan yang berbeda gitu. Kalau NU ada Nahdiyahnya gitu loh. Aswaja an-Nahdiyah, aswaja yang bangsa NU gitu loh. Ala NU tepatnya gitu loh. Tapi menariknya ini aswaja ala NU ini an-Nahdiyah ini yang seharusnya yang perlu kita perhatikan bersama. Aswaja an-Nahdiyah itu seperti apa toh kalau di belakangnya ada ala NU, ala Nahdiyah. Nahdiyah itu kan kebangkitan yang lebih mengarah kepada kemajuan ya, menerima hal yang baru ya tanpa meninggalkan yang lama. Nah, itu. Jadi secara amaliyah pemikiran kita kan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, jadi ada dua aliran di dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam Sunni. Pokoknya ini selain Syiah itu adalah aswaja. Syiah itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka secara teologi, secara akidah, fikihnya, tasawufnya juga sudah berbeda dengan kita. Makanya kalau dalam dunia Islam itu ada aswaja dan ada Syiah, ada Ahlus Sunnah dan ada Syiah. Syiah pun juga terbagi menjadi berpuluh-puluh golongan. Demikian pula dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, kira-kira ini yang menjadi polemiknya. Kenapa kok bisa muncul aswaja dalam pengertian umum dan pengertian khusus tadi itu? Iya. Ini sebetulnya semuanya absah, saya katakan absah itu. Absah. Namanya mengklaimkan ya nggak apa-apa gitu. Dan kita nggak perlu ilfil dengan itu gitu. Karena ini berdasarkan pada sebuah hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah?" Wahai Kanjeng Nabi, sinten niku sing disebut aswaja itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu?
Nah, ini sebenarnya terkaitkan masalah itu loh. Hadis sataftariku ummati, bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan gitu. Iya, iya. Nah, singkat cerita mawon bahwa Kanjeng Nabi jawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ma'anali wa ashabi. Kalau seperti itu. Adalah mereka yang mengikuti ajaranku dan juga ajaran para sahabatku. Iya, iya. Jadi itu aswaja gitu. Kan wajar karena mereka ini yang berbeda aswaja selain Asy'ariyah Maturidi ya, mereka sama-sama ingin mengamalkan apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Iya, iya. Mu'tazilah juga sama, Qadariyah sama, Wahabi Salafi juga sama, terorisme juga sama gitu loh. Yang aliran keras sekarang radikal itu sama karena ingin mencontoh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Jadi tidak ada yang salah. Kita pun juga begitu. Orang Asy'ariyah ya, orang Asy'ariyah itu ya ingin mengamalkan itu, tapi memang ya, titik tekannya berbeda. Dan ini kalau saya katakan ini adalah hadis yang polemis. Polemik kalau dalam kajian hadis ini tadi. Nah, titik tekannya berbedanya di mana? Perbedaannya adalah kalau mereka itu memahami terhadap ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabat itu dengan sudut pandangnya adalah sudut pandang pokoknya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Pokoknya hadis dan sahabat. Jadi al-audah ilal Quran wal hadis dan wa atharu sahabah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tradisi amalan para sahabat. Jadi nggak perlu yang namanya itu mazhaban tidak perlu. Nggak perlu dengan adanya pendapat-pendapat para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya, nggak perlu. Ijma qiyas. Nggak perlu. Nggak perlu namanya kitab kuning bahasa pesantrennya ya barangkali. Ya, itu yang menjadi perbedaannya. Kalau kita Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah kita tetap menggunakan sistem bermazhab. Asy'ari Maturidi itu adalah bermazhab karena Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu bukanlah orang yang perumus bukan. Tapi bahasanya itu adalah orang yang nguri-nguri gitu ya. Orang yang nguri-nguri tradisi kesalehan Nabi, sahabat dan generasi tabi'in. Itu kalau bahasa akademis barangkali orang yang mengkonseptualisasikan tradisi yang hidup yang pernah dilakukan generasi awal Islam barangkali begitu. Nah, sehingga dan ini kan senantiasa sanadnya mutasil itu. Imam Asy'ari itu dari siapa guru-gurunya itu banyak sekali itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi wajar ketika para ulama-ulama setelahnya itu kemudian gandol Imam Asy'ari meskipun secara fikih itu adalah bukan Syafi'i, Hanafi misalkan, Maliki, tapi secara akidah itu Imam Asy'ari. Iya, iya. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka sehingga wajar lah ini kita nggak perlu mungkin paling benar itu ya. Secara ideologi barangkali benar Pak Putut, tapi kita harus tanamkan bahwa gini. Ini menarik ini ajaran Imam Asy'ari itu meskipun mereka itu mengklaim diri sebagai orang aswaja dan kita juga demikian, kita tidak boleh. Misalnya kita memandang itu orang Wahabi itu sesat itu. Kita nggak boleh mengkafirkan orang Wahabi, orang radikal itu nggak boleh kita kafirkan. Karena apa? Selama itu sholatnya itu masih menghadap kiblat, ya, min ahli kiblat, maka tidak boleh itu dikafirkan. Ini adalah ajaran Imam Asy'ari di dalam berbagai kitabnya. Nah, ini jadi kita dengan orang-orang Wahabi misalnya yang secara ideologi barangkali musuh kita ya. Tapi secara ukhuwah Islamiyah ya kita nyantai aja, perangkul saja gitu. Selama mereka tidak bikin onar ya perangkul saja. Iya, itu adalah dakwah Islam Asy'ariyah seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama begitu kira-kira begitu. Iya. Dan pokoknya jangan terlalu bermazhab itu, jangan beraswaja itu ya, jangan merasa paling benar lah. Gitu. Ya. Terus ini Kang, dulu pernah ada Muktamar Aswaja Internasional Kang ya? Tahun 2016an kalau nggak salah. 16 itu kira-kira. Nah dari Muktamar itu sumbangsih apa Kang yang diberikan atau yang dihasilkan khususnya untuk keberagamaan di Indonesia Kang? Iya, ini kira-kira begini Pak Putut, saya melihat dan mengamati ya bahwa muktamar di chat itu belum banyak didengar oleh masyarakat luas ya, barangkali beberapa akademisi ya
Karena waktu itu ketika muktamar Dijat itu ya itu ada beberapa tokoh penting di Indonesia itu diundang ke sana. Tapi sebagai peserta bukan sebagai pembicara gitu. Ini jenengan ini update nih. Bagus ini untuk pengembangan Aswaja ini. Sumbangsinya adalah sebetulnya muktamar itu adalah untuk menegaskan jati diri umat Islam itu seperti apa toh. Karena ketika berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka otomatis akan berbicara tentang huwiyah, jati diri umat Islam. Dan mayoritas memang saat ini, mayoritas umat Islam jati dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqatil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi Aswaja versi ala Asy'ari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bukan Aswaja versi misalkan yang Aswaja Abdul Wahab An-Nazdi atau Wahabi, bukan. Bukan Aswaja dalam pengertian Ibnu Taimiyah gitu, bukan. Nah, sumbangsinya atau adalah menegaskan itu bahwa Aswaja sekarang itu yang dianut oleh umat Islam mayoritas seluruh dunia itu adalah Aswaja yang kita anut saat ini. Penegasannya di situ sebetulnya. Kenapa muktamar itu dibesut ada gitu? Karena ini salah adalah untuk menyikapi ya gelombang radikalisasi agama, untuk menyikapi gelombang Islam yang dipersepsikan negatif oleh dunia Barat gitu. Dan secara politik memang ini untuk mengeliminasi Saudi ya, dari kategori Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keputusan penting pada waktu itu yang membuat Saudi itu marah-marah ya. Ijma para ulama, yang namanya ijma dalam dunia Islam itu kan berarti sudah sakral ya, kalau diijmakan. Nah, itu mengeluarkan Saudi dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Saudi secara paham keagamaan pada waktu itu masih paham Wahabi. Dan kebetulan alhamdulillah ini mulai sekarang kan bergeser nih. Putra Raja Salman kan, pangeran Saudi sekarang itu kan sudah mulai melirik ya, Islam Wasati. Dan tahun berapa kira-kira ya, 2017 ya kalau tidak salah ya, atau 16 itu ya, itu kan juga pergi ke Azhar, ke Mesir itu, silaturahim itu. Telah itu beberapa tahun 2018 ya kira-kira atau 19 kemarin ya. Ini ke Indonesia juga kan. Ada pergeseran pola pemahaman keagamaan. Secara politik juga gitu. Nah, jadi itu menariknya di situ. Dan sumbangsinya apa bagi masyarakat Indonesia kira-kira? Sumbangsinya adalah sebetulnya kalau dilihat dari kacamata ya, ini kan kita orang Indonesia rata-rata kan memang sudah berpaham itu, mayoritas ya, NU, Muhammadiyah misalkan, ya sudah berpaham itu, Asy'ari Maturidi. Dan barangkali yang lebih penting lagi ya, itu menegaskan bahwa secara teologi Aswaja itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah secara teologis. Secara fikih Aswaja itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Meskipun dalam prakteknya itu ya mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Secara tasawuf itu harus mengikuti Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Syazuli dan lain sebagainya. Penegasannya itu sebetulnya. Di Indonesia kira-kira kita ini kan sudah banyak mengamalkan itu. Barangkali positifnya adalah semakin memperkuat jati diri kita aja gitu, memperkuat jati diri kita karena secara amalia kita tuh sudah mengamalkan itu gitu. Sehingga sumbangsinya ya kira-kira kalau bagi masyarakat bawah ya, masyarakat secara yang sudah berasosiasi secara amalia itu enggak berpengaruh gitu. Tetapi bagi orang-orang yang menghadapi radikalisasi agama ini sebagai penguat ideologi gitu. Nah, ini salah satu upaya deradikalisasi. Meskipun Pak Putut, ini harus kita catat bersama bahwa apa yang dimuktamarkan di CEC itu diinisiasi oleh para ulama Al-Azhar. Syekh Masyayikh Azhar misalkan, guru-guru saya misalkan. Itu juga rawuh di sana. Ya, itu artinya apa ini? Dan kalau selain Azhar itu misalkan dari orang-orang yang secara pemikiran itu Azhar gitu loh, moderat gitu. Aswaja moderat itu. Kan menarik ini sebetulnya. Sehingga apa? Pengaruh Azhar terhadap dunia Islam itu luar biasa gitu. Meskipun harus kita catat bersama bahwa definisi Aswaja yang diketengahkan pada muktamar itu sebetulnya bukanlah definisi dalam pengertian yang definitif ya.
Dalam pengertian kalau dalam tradisi usul fikih itu yang jami' mani, yang universal. Karena kalau definisi itu kan harus mencangkup had pengertiannya, objeknya apa dan lain sebagainya, banyak itu. Tapi itu hanya sekedar klasifikasi ya. Klasifikasi atau mumayyizat. Karakteristik gitu loh. Tentang aswaja gitu loh. Tetapi pemahaman kita semua kan itu sudah definisi gitu loh. Dan catatan tambahan nih barangkali ya, ini sedikit tambahan. Iya, iya. Definisi itu secara teologi aswaja itu adalah Imam Asy'ari, Maturidi, secara fikih 4 mazhab, tasawuf juga demikian misalkan. Itu adalah definisi yang dirumuskan oleh Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi Imam Az-Zabidi ini adalah seorang murid rohaniyat, sekaligus murid intelektual Imam Al-Ghazali. Meskipun tidak pernah bertemu ya. Rohaniyat kan tahu sendiri gitu rasanya seperti apa gitu. Itu di dalam kitabnya Ittihadus Al-Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin. Dan beliau itu hidup sekitar 1230 sekian. Jadi kira-kira kalau sekarang itu berapa? 300 tahun yang lalu. Beliau yang membuat rumusan itu. Dan beliau kemudian itu yang mematenkan rumusan aswaja yaitu yang kemudian diaklamatiskan oleh ulama-ulama sedunia. Ini barangkali kalau kita rada melebar ya Pak Putri barangkali capaian yang dilakukan oleh Imam Az-Zabidi di dalam merumuskan siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah ini sama kira-kira dengan Imam Syafi'i pada waktu itu. Ketika Imam Syafi'i itu merumuskan sebuah strata ya, di dalam pengambilan sebuah keputusan hukum. Pertama adalah Al-Qur'an, kemudian hadis, ijma dan qiyas. Ini Imam Syafi'i ini. Jadi sampai sekarang itu yang merumuskan mengambil sebuah hukum, bahkan ini di dalam kitab-kitab fikih itu kan runtut itu, Quran, hadis, ijma, qiyas itu adalah Imam Syafi'i. Sebelumnya itu tidak ada sistematisasi sumber hukum, tidak ada. Imam Malik punya sendiri, Imam Abu Hanifah punya sendiri. Ya, ini capaiannya sama dengan Imam Syafi'i, kira-kira begitu. Bedanya ini dalam bidang teologi Imam Zabidi, Imam Syafi'i dalam bidang usul fikih. Dan sebelum Imam Zabidi tidak ada rumusan ketika Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Apakah Imam Asy'ari? Rumusannya itu tidak ada gitu loh. Tetapi sudah dipraktekkan secara diam-diam tapi menunjukkan sepakat gitu loh. Nah, ini menarik sebenarnya di situ itu. Sehingga berarti paham teologi ya, akidah yang dipraktekkan sebelum Imam Zabidi itu adalah ya Asy'ari, Maturidi, ya secara fikih 4 mazhab, tasawuf ya Imam Junaid, Imam Ghazali, tapi tanpa tertuliskan, tanpa terumuskan, terbakukan. Nah, ini barangkali seperti itu. Sehingga dinamisasi teologi ya, Asy'ariyah ya, aswaja sebelum Imam Zabidi itu sangat dinamis sekali. Sangat dinamis sekali, dan kalau saya membaca sejarahnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Soalnya menjadi aswaja yang hidup. Interpretasi aswaja berkembang, tidak stagnan itu. Dan kelebihannya itu, tapi kekurangan barangkali ya ada rumusannya itu ya negatifnya barangkali ada stagnatisasi interpretasi, stagnatisasi kemandekan penafsiran terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah. Penafsirannya kan. Penafsirannya bukan aswajanya tapi penafsirannya. Dan kalau di Azhar kan beda lagi, penafsiran aswaja itu sudah sangat dinamis sekali, berbeda dengan barangkali yang ada di Indonesia. Berbeda. Itu kira-kira seperti itu, Pak Putu. Ya, mungkin itu kan pengamalan aswaja kan yang jenengan tahu di Indonesia dengan di Al-Azhar atau di Mesir itu bagaimana kan? Pengamalannya itu kalau saya katakan ya, waktu saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru saya ya, karena waktu itu di NU itu muntasyarnya itu langsung ke para masyayikh Azhar ya. Jadi kami itu mengambil muntasyar itu ya memang harus dari Azhar gitu loh, karena kan simbolitas ulama gitu. Bahwa ketika cerita tentang tradisi-tradisi amaliyah Nahdliyin ya, NU ya, beliau mengatakan ya itu hadza huwa Azhari, ya itulah Azhar. Jadi NU itu adalah Azharnya di Indonesia gitu. Jadi kok bisa? Loh iya,
Karena apa? Karena begini definisi dari Azhar itu adalah orang Azhar, artinya orang Azhar itu pemikiran Azhar ya, moderat. Iya, Basis keilmuannya itu Azhar ya. Mana segala sesuatu itu dengan pendekatan moderatisme ya. Itu adalah orang Azhar itu orang yang ada dua kategori. Yang pertama adalah secara keilmuan, secara intelektual, secara tradisi itu sekolah atau nyantri di Azhar. Jadi pikiran dan amalan itu sudah menyatu dengan Azhar itu. Jadi secara formal ada ikatan kelembagaan gitu. Itu Azhar, Azhar Tulen. Karena secara ijazahnya itu Azhar secara sahadahnya gitu loh. Yang kedua adalah ada orang-orang Azhar meskipun itu tidak nyantri di Azhar, tetapi pemikirannya itu sama dengan Azhar, sama-sama mengusung paham moderat. Meskipun ada beberapa titik tekan yang barangkali stressingnya berbeda begitu. Itu Azhar. Dan kebetulan NU itu adalah asalnya di Indonesia. Gitu. Nah, amalnya bagaimana? Kalau praktek amaliyah itu sebetulnya NU atau masyarakat Indonesia itu sangat kaya akan amaliyah aswaja. Kalau di Mesir itu gagasan aswaja itu banyak di cover di dalam dalil-dalil ya. Dalil-dalil di dalam dasar-dasar kaidah-kaidah yang sedemikian kuat. Karena apa? Masing-masing sebuah perkara yang baru ya. Itu memiliki atau mengikuti sebuah dalil, mengikuti sebuah kaidah yang sesuai dengan konteksnya. Nah, contohnya misalnya begini. Di Mesir itu kalau ada orang meninggal itu tidak ada yang namanya tahlilan. Tahlilan dalam pengertian itu apa? Kita sampai 3 hari 7 hari ya, Pak Putut ya. Ada yang misalkan sampai 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendaan segala macam. Itu tidak ada. Tapi pandangan masyarakat Mesir atau Azhar sendiri terhadap tradisi keberagaman di Indonesia termasuk tahlilan tadi itu gimana, Kang? Itu bukanlah bid'ah. Bukanlah bid'ah yang dolalah, yang sesat. Iya. Karena apa? Karena ini tadi amaliyah kita, tahlilan misalnya orang meninggal. Ini juga kami sondingkan. Jadi amal-amaliyah yang dikira itu bid'ah dolalah itu, bid'ah yang menyesatkan itu. Kami sondingkan dengan beliau-beliau itu. Dengan para guru-guru kami itu. Meskipun berbeda ya tradisinya, tetapi karena di dalam tahlilan ini isinya apa? Isinya adalah ya sholawatan, kemudian tahlilan, kemudian baca-baca ayat suci Al-Quran, semuanya mengarah kepada kebaikan. Tidak ada yang menyalahi syariat. Sehingga ya nggak apa-apa. Dalilnya apa? Ya banyak lah, misalkan fadilah-fadilah membaca surat, anjuran-anjuran juga banyak. Artinya apa? Bahwa tidak semua segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu dianggap bid'ah yang dolalah. Kalau definisinya bid'ah itu adalah malam yu'had fi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pada masa Nabi. Tetapi kalau itu memiliki dasarnya, memiliki kaidah tercangkup di dalam Al-Quran dan hadisnya, semangatnya misalkan, pondasinya, meskipun itu tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus soleh, dan itu dilakukan saat ini misalkan, maka itu tidak apa-apa. Itu termasuk perkara yang bukan bid'ah yang dolalah gitu. Itu nggak masalah. Termasuk juga disinggung di dalam risalahnya Mbah Hasyim Al-Asy'ari. Di mana Mbah Hasyim Al-Asy'ari itu kalau permasalahan bid'ah ini tadi, ini beliau itu meminjam tangan ya, meminjam pendapatnya Syekh Zarruq. Syekh Zarruq itu seorang penggerak sufi ya di Mesir ya, yang kebetulan itu mazhabnya Maliki itu, pembesar mazhab Maliki. Di dalam kitabnya Audatul Murid ya, itu beliau menggunakan itu. Mbah Hasyim ya nggak masalah gitu loh. Syekh Zarruq juga nggak masalah itu, meskipun Maliki beliau, mazhab Maliki. Nah, jadi nggak ada masalah Pak Putu. Dan ini nggak hanya masalah tahlil ya, masalah-masalah yang lain nggak masalah. Jadi nggak jadi problem gitu loh. Karena di dalamnya itu berisi undang-undang seperti, kecuali kalau di dalamnya itu misalkan joget-jogetan yang tidak ada kalimat-kalimat Qur'aniyah misalkan, itu berbahaya, nggak boleh. Itu bagian dari tradisi kan ya? Tradisi ya.
Dan memang kalau tradisinya di Indonesia itu lebih banyak ketimbang di Mesir itu. Jadi pengamalan aswaja ya, keaswajaan itu dalam kaitannya masalah budaya dan tradisi itu banyak, yang paling banyak itu di Indonesia. Di negara Arab itu tidak sebanyak di Indonesia. Kalau di Mesir yang apa ya, semacam tradisi masyarakat Mesir itu apa kan? Tradisi aswaja itu kalau kita itu kalau misalkan halakoh zikir, misalkan baca Quran ya sama-sama, itu termasuk tradisi. Itu di pandangan ulama klasik itu tidak ada. Atau di dalam bahasanya Syekh Zarruq itu namanya adalah Hizbul Idarah. Hizbul Idarah itu termasuk apa namanya ya, kayak misalkan kita apa namanya lingguh gitu, duduk kemudian berjamaah kemudian baca Quran secara bergantian gitu, kan bergantian. Satu juz gitu, itu nggak masalah, termasuk semaan kalau semaan ya, itu masuk Hizbul Idarah, itu nggak jadi permasalahan. Dan di sana tradisi baca Quran itu juga ada gitu loh, termasuk apalagi ya ketika kaum sufi ya, apalagi yang dianggap bid'ah oleh orang-orang, mohon maaf teman-teman Wahabi ya, karena di sana itu tasawuf itu kalau di Masjid Sayyidina Husain setiap habis Jumat itu tasawuf di Mesir itu ada 72 tasawuf. Torekot tepatnya ada 72 torekot, dan masing-masing torekot itu berhak mengibarkan bendera masing-masing. Dan setiap habis Jumatan di Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an itu masing-masing torekot ini mengibarkan. Jadi kalau ada tiang-tiang Pak Putut, tiang-tiang ini kasih geber langsung setelah Jumatan, langsung ambil posisi. Satu tiang itu satu kotaan gitu. Itu torekot A, B, C, D begitu. Jadi ketika Jumat itu mesti rame itu, masing-masing menyenandungkan wiridannya, ada yang joget-joget dengan jamaahnya masing-masing. Itu kan bid'ah sebetulnya kalau dalam pandangan orang-orang yang literalis itu, orang-orang Wahabi Salafi itu. Tapi dalam pandangan aswaja ini amaliyah kita itu loh. Enjoy saja gitu. Terus ini Kang Rauf, menurut jenengan bagaimana mengkontekskan aswaja Kang dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Iya, mengkontekskan aswaja ini ada beragam media misalnya. Ada kalanya kita itu mengkontekstualisasikan paham aswaja ya. Paham aswaja pertama dari pemikiran Pak Betul. Yang kedua adalah dari tindakan. Amaliyah. Karena tindakan ini adalah hasil dari atau refleksi dari pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan ya itu wujudnya, itu tindakan itu. Dalam pemikiran sebetulnya adalah kontekstualisasinya tuh kalau kita mengenal, misalkan di dalam prinsip-prinsip dasar aswaja itu ajarannya ada tawasud, moderat, kemudian i'tidal, keadilan, kemudian tawazun, seimbang, dan lain sebagainya. Itu harus kita praktekkan gitu. Tawasud misalkan dalam konteks dalam konteks pemikiran misalkan, kita tidak boleh menghukumi orang lain misalkan belum tahu asal muasal permasalahannya, belum ada tabayunnya, kemudian kita mengklaim atau langsung memihak. Tidak boleh, itu nggak moderat itu. Kalau moderat berarti apa? Beragam pendapat, ya kita mintai verifikasinya itu pikiran. Jadi dalam konteks pemikiran pula misalkan kita di dalam mengambil sebuah tindakannya harus dipikir secara matang. Nggak boleh gerusa-gerusu itu dalam konteks pemikiran. Dan yang harus kita ketahui bahwa sebetulnya dalam pembacaan saya ya, bahwa adanya dalil-dalil ajaran-ajaran aswaja yang tawasud, i'tidal, tasamuh, toleransi itu sebetulnya itu kan hasil perasan itu. Hasil perasan, pemikiran, kemudian perilaku, amaliyah para salafus soleh. Saya belum menemukan ya, bila prinsip-prinsip ajaran ini disistematisasikan atau dituliskan oleh para ulama zaman dulu. Kira-kira ini ya tahun 50-an ya, kira-kira 50-an, 60-an itu baru kemudian populer. Dan yang mempopulerkan ini bukanlah NU saja gitu loh. Tetapi ini ajarannya sama dengan Azhar gitu loh. Sama, Azhar juga mempopulerkan ajaran aswaja ya seperti itu tadi.
bedanya memang kalau di Azhar itu memahami melakukan interpretasi ya, penafsiran aswaja itu lebih dinamis. Lebih dinamisnya itu artinya begini, bahwa menganggap seluruh karya-karya para ulama-ulama kita itu ditempatkan pada tempatnya. Yo, karya itu para ulama ya harus kita hormati lah. Ya kita hormati, tetapi dalam batas tertentu ya tidak kita sakralkan gitu loh. Karena itu adalah hasil pemahaman terhadap ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis gitu. Sehingga interpretasinya, penafsirannya lebih dinamis dan sangat kontekstual gitu. Nah, terkait dengan pemikiran tadi, Pak Putu. Iya. Ini terutama yang saya mencermati ya, mencermati dalam konteks tasamuh ya. Toleransi. Saya melihat bahwa konsep tasamuh ini banyak disalahartikan gitu loh. Seharusnya apa? Ini barangkali ini rodok kontroversial ya. Banyak orang yang tidak akan menerima gitu. Di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang toleransi itu misalkan begini. Kita sebagai orang muslim misalkan, boleh nggak kita ke gereja? Ini kan tema sensitif di masyarakat kita, tapi harus saya sampaikan. Boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal misalkan? Kan sensitif ini, toleransi ini. Ada pandangan mengatakan, yo jelo gereja itu wong Kristen ya ora oleh. Janganlah mengucapkan selamat Natal, karena man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang nyerupai golongan mereka, berarti ya seperti mereka. Ini harus kita luruskan, Pak Putu, bahwa harus kita bedakan ini antara budaya antara ajaran agama dengan sebuah etika. Etika, 3 hal itu penting. Contoh misalkan orang pada dasarnya boleh orang muslim itu ke gereja boleh. Boleh nggak kira-kira menonton saudara-saudara yang beda iman dengan kita itu bersembahyang hari Minggu misalkan kita ke gereja? Ya boleh gitu loh. Asalkan ya jangan sampai kita itu ikut berdoa, ikut ibadah mereka, itu yang tidak boleh. Kalau sekedar menonton, sekedar masuk ke masjid misalkan demi menghormati mereka, nggak boleh. Ya boleh maksudnya begitu. Tapi kalau sampai mengikuti keyakinan mereka ya tidak boleh. Itu poinnya gitu dalam ajaran aswaja. Yang kedua adalah kita itu mengucapkan selamat Natal misalkan. Ini boleh dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena begini, ini kan bagian dari tradisi gitu. Budaya gitu. Dan di dalam hubungan sosial hablum minan nas ini tadi, ini hal-hal yang remeh-temeh seperti ini, ucapan selamat ya. Nah, itu dibutuhkan gitu loh untuk merekatkan keharmonisan sosial. Dan ucapan selamat Natal misalkan, ini bukanlah bagian dari teologi, bukan akidah itu. Dengan mengucapkan selamat Natal tidak kemudian ujuk-ujuk merubah keimanan kan? Tidak. Ini kan yang harus kita luruskan di masyarakat itu. Ini ajaran aswaja tasamuh. Dan ini kadang itu yang harus kita perhatikan pula, jangan sampai misalkan anak-anak muda kita itu dengan dalih toleransi kemudian masuk ke gereja, kemudian ikut-ikutan sholat ibadah mereka. Ada loh ini. Ini adalah anak-anak mahasiswa. Ini sudah kebablasan toleransinya. Ini bukan toleransi lagi ini. Ini sudah mencampur antara yang hak dan yang batil gitu. Tapi kalau yang tadi itu ke gereja, cuman misal kita ke gereja, ada undangan apa, atau bahkan kita sholat di gereja pun tidak menjadi masalah gitu loh. Nggak jadi masalah gitu. Ini secara tasamu. Secara amaliyah ya banyak sekali. Saya kira secara amaliyah itu banyak sekali cara mengkontekstualisasikan itu. Yang penting prinsip-prinsip tadi itu yang ketiga itu diterapkan dalam kehidupan, semua kehidupan, dalam ibadah terutama Pak Putu. Ibadah itu kalau kita itu Islam itu kan mudah gitu loh. Ini yang harus yang disampaikan itu loh. Dan saya sering menyampaikan ini. Islam itu mudah, beragama itu mudah loh Pak Bu. Ora usah angel-angel. Karena begini, yang penting kita harus membedakan antara ini adalah budaya tadi, ajaran agama atau etika misalkan. Contoh konkret, di masyarakat ini masih berkembang ya, barangkali di masyarakat pedesaan itu. Misalkan wong lek ora kalau tidak sholat nggak pakai kopiah, sarungan, itu tidak sah itu sholatnya. Kan ada begitu. Orang kalau tidak memakai mukena ya, rukuh ya, itu nggak sah salatnya itu. Padahal ini semuanya kan budaya ini. Di Arab tidak ada yang namanya mukena rukuh itu, yang ada yang abaya.
Kalau orang Arab itu kalau sholat untuk perempuan kemana-mana itu nggak bawa mukena, kan pakai abaya sudah penuh kan, sudah sampai ke bawah, cukup bawa kaos tangan panjang, kaos kaki panjang, sudah bisa sholat di situ. Karena fungsinya itu juga sama, menutup aurat gitu. Di kita nggak pakai itu, wah itu nggak sah sholatnya. Tapi ini budaya. Demikian. Nah itu ilaran sesat itu. Bahkan dengan kopiah sekalipun, bahkan ya ini kan tidak, kalau misalkan kita sholat, mohon maaf ya misalkan, cuman pakai kaos kotang misalkan, cuman sampai di bawah dengkul, kata misalkan celana cingkrang lah biasanya, dan celana cingkrang itu kita nggak perlu menghujat itu karena juga ada dalilnya gitu loh. Kan beda dengan kita tapi keyakinannya itu. Terus kan cuman pakai kaos kotang, pakai celana pendek misalkan, yang penting tetap aurat itu. Sholatnya apakah sah? Sah, selama itu ada rukun syaratnya itu terpenuhi. Sah. Loh, kok sah? Loh, iya gitu. Sholat kan intinya seperti itu. Terus kemudian kita pakai mukena, ya, pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopi. Ini kan min babil adab, etika kita ketika sholat. Ya, ini kan sudah masuk etika, kan masuk dengan budaya. Budaya ini berbeda dengan Indonesia dengan orang Arab. Nah, ini harus kita bedakan. Agama kan mudah ini. Yang menjadi sulit itu adalah banyak hal yang seharusnya itu bukan wilayah agama, tapi dianggap agama. Yang seharusnya itu adalah agama, justru dianggap bukan agama. Jadi lebih banyak kepada dugaan-dugaan kita, persepsi-persepsi kita tentang suatu hukum fikih. Nah, ya ini masalah itu Pak Putu. Makanya kemudian guru saya itu bilang dulu itu bahwa pelajarilah mazhab-mazhab itu. Kalau kamu itu mazhab Syafi'i, oke, Syafi'i, tetapi juga harus Syafi'i itu dibaca, diteliti pendapat fikih Syafi'i generasi mutaqaddimin, generasi terpendahulu, dan generasi mutaakhirin, generasi belakangan. Karena di sana pun khilafiyat itu banyak sekali. Maka ada timbul yang namanya misalkan afdol, ini yang paling utama, ahsan, yang paling bagus, misalkan yang paling rojih, yang paling kuat, yang marji, yang dirojihkan, yang dikuatkan, itu pendapat-pendapat di dalam istilah-istilah fikih gitu loh. Dan kalau Syafi'i itu jangan menutup diri dengan mazhab Syafi'i saja, pelajari dengan mazhab-mazhab yang lain. Itu makanya dulu itu Pak Putut yang saya senang itu, kita itu nggak cukup belajar satu mazhab, tetapi berbagai mazhab itu diajarkan. Inilah semakin banyak kita ngerti perbandingan mazhab, maka beragama itu enak, ora berat-berat. Ini berarti pengalaman yang harus kita praktekkan ya, terutama di dunia pesantren itu perlu kiranya itu merumuskan kurikulum tersendiri ya, kalau kita ingin mengembangkan paham aswaja yang moderat ya, yang rada luas gitu ya. Perbandingan mazhab dan juga perbandingan akidah. Itu penting bagi saya itu, untuk para santri ya, terutama ya generasi muda saat ini, itu penting untuk kasih wawasan itu. Itu penting. Nah, ini Kang Roy, yang terakhir mungkin ini Kang, pandangan jenengan terkait dengan upaya pengembangan pendidikan aswaja kan? Ya. Upaya pengembangan aswaja begini Pak Putut. Kita itu melakukan pengembangan aswaja itu di dalam prakteknya ya. Ini pengalaman yang setidaknya itu beberapa saat itu saya alami ya. Itu sulit sekali. Ini terbentur dengan sebuah ortodoksi ya, dalam tanda kutip ya, ortodoksi keagamaan. Ortodoksi berarti ini tembok besar gitu ya, karena ini kenapa aswaja harus dikembangkan gitu loh. Aswaja ya namanya akidah, ya itu akidah ya kamahia gitu loh, ya seperti itu gitu loh. Sulit sekali. Lalu bagaimana langkah dalam dunia pendidikan? Nah, ini saran saya, yang pertama harus kita pahami bersama bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah sebuah akidah yang tertutup. Bukan.
kita perlu membaca sebuah proses historisitas ya, proses sejarah terbentuknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga singkat cerita ya, ternyata akidah Aswaja itu proses-proses sosial, proses-proses politik, kebudayaan itu sangat erat. Dan berkembangnya paham atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini di dalam sejarahnya, ini pasti bergandengan dengan kekuasaan, otoritas politik. Kalau di dalam bahasa kita itu as-sultah al-ma'rifiyah, otoritas keilmuan, otoritas ilmiah termasuk Aswaja, termasuk fikih, tasawuf dan lain sebagainya, ilmu keislaman itu harus dialektika, harus beriringan dengan perkembangan otoritas as-sultah as-siyasiyah, otoritas politik. Dalam sejarahnya kalau kita baca secara cermat, misalkan dinasti Ayyubiyah, itu yang menjabarkan paham Aswaja di Mesir itu ya dinasti Ayyubiyah itu Sultan Al-Ayyubi, otoritasnya otoritas kekuasaan. Demikian pula ketika paham Asy'ariyah itu berkembang di dunia Islam, terutama ketika itu setelah Abbasiyah itu, setelah Mutawakil, setelah Al-Ma'mun itu, otoritas politik gitu. Jadi yang pertama adalah kalau ingin berkembang otoritas Aswaja saat ini apalagi, maka kita harus memiliki, mohon maaf ya, ini rada politis memang, harus memiliki strategi berdekatan dengan penguasa. Ini mutlak kalau ingin Aswaja ini kuat kokoh. Dan penguasa ini juga harus Aswaja gitu. Kalau nggak seperti itu, maka Islam nggak akan bisa berkembang, nggak bisa memajukan pendidikan Aswaja. Ini mutlak, ini rada politis, tapi memang ini fakta sejarah Pak Putut. Iya. Dan tentunya banyak sekali konflik-konflik berdarah juga gitu loh di pemekaman Aswaja ini. Kalau dibuka semua ini barangkali masyarakat awam akan wah begitu bahaya. Tapi cukup sampai sekian di situ kira-kira gitu. Nah, itu terus yang kedua adalah karena ini tadi prosesnya adalah proses historis, proses budaya, proses politik ya, sehingga akidah Aswaja ini pada awalnya bukanlah sesuatu yang sakral. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam terbentuknya bukan sesuatu yang sakral. Karena apa? Karena menyejarah tadi itu. Adanya sakralitas di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini karena ada yang namanya ijma, konsensus, kesepakatan ilmiah para ulama gitu. Apalagi ini dibumbui dengan konsep teologi ya, konsep akidah al-ma'lum minatin bizarurah. Sesuatu yang sudah aksioma atau badahi dalam ilmu mantek itu. Enggak bisa diotak-atik ini. Tambah sakral gitu loh. Dan rata-rata memang bahwa kalangan kita, mohon maaf ya, barangkali para generasi-generasi sebelum kita itu memang memegangi ini sangat kokoh, sangat sakral. Ini barang saya mengotak-atik Aswaja itu berarti bahwa kafir gitu loh. Bukan fasik, kalau fasik itu masih rendah lah timbang kafir. Tapi sudah kafir gitu. Sulit termunyi di situ. Terus yang ketiga adalah pola masyarakat kita, pemahaman terhadap Aswaja itu selain sakral ya, terlalu sakral. Ini sudah final Pak Utut. Padahal ini kan kalau dalam kajian-kajian sekarang ya, Aswaja ini atau akidah Aswaja ini masuk di dalam kerangka keilmuan open development teologi. Jadi akidah yang masih terbuka untuk berkembang. Saya lebih meyakini ini ya, bahwa Aswaja itu berkembang dinamis. Pokok-pokok ajarannya yang dikerangkakan oleh para ulama salafus saleh kita, misalnya Imam Asy'ari, kayak tawasul tadi, misalkan kayak tawazun dan lain sebagainya, itu bisa berkembang seiring sejalan dengan dinamika zaman. Terlebih dalam konteks bagaimanakah Aswaja ini bisa mengawal isu-isu wacana demokrasi dalam berpolitik misalkan, bisa mengawal isu-isu zumanisme yang saat ini berkembang, bisa mengawal isu-isu fikih ekologi, fikih lingkungan, dan juga bisa mengawal isu-isu feminisme dan yang lain. Ini
ini membutuhkan khusus lagi. Ini pertemuan khusus lagi kalau kita ingin mengembangkan teologi aswaja dalam ranah-ranah yang rodok sekuler tadi gitu loh. Rodok tadi itu. Intinya adalah bahwa pertama kita harus memahami dulu bahwa aswaja itu adalah terbentuk proses-proses historis. Sakralitas itu iya ada, tapi ini karena kesepakatan para ulama. Terus yang ketiga adalah kita harus memandang aswaja itu sebuah teologi yang bisa terbuka, masih terbuka. Artinya apa? Interpretasinya, penafsiran terhadap aswaja itu sangat dinamis gitu loh. Makanya kemudian hambatannya tadi itu selain terbentur tembok yang sangat kuat, karena kurikulum yang diajarkan di dunia lembaga pendidikan kita, misalkan dunia pesantren, ini kurikulumnya ini kurikulum yang barangkali secara mata pelajaran ini masih kurikulum yang pada tataran masih mubtadi. Contohnya misalkan ini saya mengaca dari kurikulum yang diajarkan di Mesir ya, bahwa di sana itu untuk tingkat MI atau SD itu kurikulum dalam fikih itu sudah takrib Fathul Qorib. Kaget saya itu, wah SD ini kok sudah SD-nya itu bukan SD kelas 6 loh. Ini kelas 3, kelas 4. Jadi mereka Fathul Qorib itu berjenjang gitu loh. Jadi misalnya kelas 1, 2, 3 Fathul Qorib gitu. Itu diajarkan itu. Terus yang secara akidah itu Jawahirut Tauhid. Jawahirut Tauhid ini kalau di pesantren kita ini kitab sing ampuh ini, kitab yang paling sakral ini. Akidah aswaja itu. Di sana itu untuk anak-anak MI SD itu sudah diajarkan. Dengan bahasa dikemas dengan bahasa seusia mereka gitu loh. Tetapi kalau di referensinya itu di footnote-nya ya, kalau catatan ilmiah ya, di referensinya itu catatan kakinya itu ambilnya misalkan Jawahirut Tauhid, kemudian Fathul Qorib, terus kemudian tasawufnya juga demikian gitu loh. Jadi tasawuf kita misalkan kayak Ihya Ulumuddin itu sudah diajarkan. Kita di Ulumuddin itu kan diajarkan bagi santri yang maha santri itu baru diajarkan. Nah ini beda. Pesantren kita kan rata-rata memang mubtadi, mutawasid, mutadi, awal, kemudian pertengahan dan akhir kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Makanya kemudian yang harus kita lakukan kalau pandangan saya adalah kita menyusun kurikulum sendiri. Yang warisan para pesantren dunia pesantren ini tetap kita lestarikan gitu loh. Harus kita petakan karena generasi kita itu ada generasi yang misalkan nyantri dari kecil. Dari TK bahkan SD itu sampai alia misalkan ada. Itu tidak apa-apa diajarkan dengan misalkan pola mengajarkan kitab-kitab berjenjang gitu loh, dari yang awal, pertengahan, akhir nggak masalah. Tetapi kalau misalkan sekarang banyak misalkan anak MI yang mondoknya itu kelas 6 kemudian mondoknya itu misalkan cuman MTS 3 tahun, alia cuma 3 tahun, kan nggak panjang. Makanya kita perlu menyusun kurikulum sendiri gitu loh. Ya misalkan ya kita Jawahirut Tauhid ya harus kita ajarkan kepada anak mereka. Saya punya pemikiran itu Jawahirut Tauhid itu ya harus diajarkan kepada anak-anak itu. Bukankah tidak mungkin yang saja Nurul Dhulam atau Aqidatul Awam? Iya. Kita bisa menyiasati itu Pak Putu. Jadi intinya begini ya. Kita menyusun kurikulum sendiri, fikih sendiri ya. Fikih kita itu harus berbasiskan kepada fikih turos, fikih kitab kuning, tapi dengan diatur dengan bahasa yang sederhana, bahasa sesuai dengan bahasa mereka. Nggak hanya fikih, tetapi juga akidah, juga tasawuf gitu loh. Dan fikih pun juga harus perbandingan mazhab. Dan ini tentunya merubah ini sulit Pak Putut. Kalau kita langsung memasukkan ke dunia pesantren misalkan, nanti pasti akan tanya, sampai niku sapa to? Yuk, anak iki apa bukan? Kata begitu. Jadi kita terbentur dengan hal-hal yang superficial, sebenarnya yang tidak substantif sebetulnya, tapi itu menjadi penting. Dan kalau kita bisa menerapkan ini semua, generasi kita akan cepat berkembang. Makanya saya itu punya angan-angan dari dulu itu. Kalau begini caranya, ya, ini yang harus kita lakukan adalah dengan membuat lembaga sendiri. Membuat lembaga sendiri, kurikulum kita bikin sendiri gitu kan. Ya, dengan kurikulum saya terinspirasi beneran ya, dengan dunia pendidikan di Mesir ya, di Azhar terutama. Ya kita bikin kurikulum sendiri, lembaga sendiri. Nanti kalau beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian kalau itu sudah nampak ada kelihatan hasil kan nanti bisa
dicontoh gitu loh. Jadi Iya. kita memulai ibda binafsi. Iya. Membuat percontohan. Percontohan diri sendiri, dan inilah salah satunya Pak Putut yang kami lakukan ya dengan membangun sebuah pesantren, pondok pesantren modern Hidayatullah itu di situ. Jadi bahkan untuk kurikulum di Hidayatullah ya, lembaga formal pun, nah kita ini juga tengah menyusun itu, terutama dalam bidang pendidikan agama Islam. Dan terus terang ini saya terinspirasi dengan Azhar ya. Jadi seluruh keilmuan di Azhar itu pengen kami transferkan di lembaga Hidayatullah itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya pondok ini kan bisa cita-cita seperti itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Amin. Ya, Kang Rauf, nggak kerasa ini Sudah berapa jam ini? Ya. Alhamdulillah Kang Rauf, niki malam ini di pertemuan kali ini ada banyak sekali wacana baru, pengalaman baru yang kami terima dari Kang Rauf ini khususnya. Mungkin akan kita sambung di lain kesempatan Kang Rauf, ngaten nggih? Nggih, insyaallah nggih, diarahkan dengan senang hati. Oke, Bisa bersharing sama-sama. Nggih. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan saya dengan Kang Rauf terkait dengan panjang lebar terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Nantikan perbincangan kami di podcast Mata Blitar selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.